Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi nuskhatin, dan di dalam keterangan lain. Nuskhatun bahasa Arab, menjadi bahasa Indonesia naskah. Nuskhah menjadi naskah. Wa man hasiba kalamuhu, dan siapa orang yang mengoreksi tutur katanya, kalam ucapannya, badlu wa man adda kalamuhu, ini menjadi badal dari kalimat sebelumnya, yaitu isi dari suhufnya Nabi Ibrahim. Wa man adda kalamuhu, di atas kalimatnya wa man adda kalamuhu, siapa orang yang adda, yang dia menghitung-hitung pula, karena adda nanti menjadi adadun, hitungan. Hasiba yahsibu, menghitung pula. Wal makna, dan maknanya wahidun, satu, artinya sama. Hasiba dan adda sama dalam satu makna. Lianna hasiba yahsibu, karena bahwasanya kalimat hasiba yahsibu idza kana min babi nasara yansuru fahuwa bimakna adda. Hasiba yahsibu mengikuti wazan bab nasara yansuru, maka maknanya adalah adda. Wa masdaruhu hisbatun, isim masdarnya adalah hisbah, dengan bikasril ha'i, dengan kasrah haknya. Wa husbanan, dan kalimat husban bidhammi, dengan dhammah, haknya. Wa huwa, dan dia yata'adda ila maf'ulin wahid, kembali kepada maf'ul wahid, maf'ul satu. Wa amma hasiba, dan adapun makna hasiba alladzi bimakna dhanna, yang hasiba itu dimaknakan dhanna, seperti ayat Al-Quran, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kami Allah menciptakan kalian itu sia-sia dan kalian tidak dikembalikan di sisiku, kata Allah. Itu hasiba bermakna dhanna, mengira atau menyangka. Fahuwa min babi ta'iba, kalau dimaknai hasiba itu dhanna, berarti mengambil bab dari ta'iba, yat'abu. Bikasri ainil fi'li, dengan kasrah ain fi'ilnya, fil madhi, dalam fi'il madhi, wa fadhiha, dan fathahnya fil mudhari'i, dalam fi'il mudhari'. Ta'iba yat'abu. Fi lughati jami'il arabi, dalam lughah semua bahasa Arab, artinya kaidah bahasa Arab. Illa Bani Kinanata, kecuali kaidah bahasa Arabnya Bani Kinanah. Fa innahum, karena bahwasanya mereka yaksiruna anil mudhari'i, mengkasrahkan dari huruf mudhara'ah, ma'a kasri ainil fi'li fil madhi, dengan dikasrahkan ain fi'ilnya fil madhi, pada fi'il madhi aidan, ala ghairi qiyasin, atas tidak menggunakan qiyas. Wa masdaruhu hisbanan, isim masdarnya hisbanan bikasril ha'i
Wa dan dia yata'adda ila maf'ulaini, kembali kepada dua maf'ul, li'annahu min af'alil qulubi, karena dua-duanya termasuk af'alul qulub, yaitu perbuatan yang tidak nampak oleh zahir, itu namanya af'alul qulub. Ini kaitan dengan redaksi dari kalimat hasibah. Ya. Di Quran itu banyak kalimat hasibah. Ya. Hasibah dimaknai hisab dalam arti perhitungan juga bisa. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ya. Allah menciptakan itu matahari dan bulan, yang kemudian ada pergeseran antara matahari dan bulan. Kata Allah, lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kalian mengetahui hitungan tahun, ya, wal hisab, dan hitungan-hitungan pergeserannya. Itu hisab. Hisab menjadi ilmu hitung, ya, ilmu hitung menjadi matematika. Nah, itu dari kata hisab. Ya. Nah, kemudian hisab bisa dimaknakan adalah perhitungan Allah, ya, bahwa Allah besok di negeri akhirat bakal memberikan perhitungan. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah cepat dalam memberikan perhitungan, ya, tentang amal kita dari semenjak kita akil baligh sampai kemudian kita meninggal dunia. Yang baik dan yang buruknya ada semua catatannya di malaikat raqib atid. Itu Allah dalam memberikan perhitungan, dalam menghitung, nggak usah pakai kalkulator, ya. Cepat, tepat, itu hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hisab dimakna azab, ya. Sari'ul hisab itu maknanya cepat dalam memberikan siksa. Nah, hisab ada yang maknanya dhanna, ya. Dhanna itu menyangka, itu. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq, la ilaha illa wa rabbul arsyil karim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Itu ada di catatan Adhkarus Sabah wal Masa, ya. Di kitabnya Imam Nawawi ada kitab Al-Adhkar, itu bagian dari zikir-zikir pagi dan sore. Atau kitab yang kecil Al-Wirdul Latif, itu ada. Bahkan kita dianjurkan untuk membaca ayat itu tiap pagi dan sore. Nah, ini makna hisab. Kemudian penjelasan ini dimaksudkan bahwa pelajaran yang lalu tentang isi daripada kitab-kitab atau apa disebutnya suhuf, di antaranya isi daripada suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di yang lalu itu, wa man adda kalamuhu min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'nihi. Siapa orang yang menghitung-hitung kalam ucapannya daripada perbuatannya, qalla kalamuhu, maka akan sedikit kalamnya kecuali apa-apa yang bermanfaat. Orang kalau sudah memperhitungkan untung ruginya dalam bertutur kata, itu akan hati-hati, sehingga lebih baik diam daripada ngomong tapi salah.
Karena diam itu emas. Ya. Kata Rasulullah, as-sukut zainun lil alim wa sitrun lil jahil. Ya. Diam itu hiasan bagi orang berilmu. Orang berilmu kalau nggak banyak ngomong, diam itu berwibawa. Ya. Ya. Sehingga ada wibawa di hadapan umat. Ya. Tapi kalau orang berilmu nggak bisa jaga omongan, ya, omongannya melebar-melebar kemana-mana, menjadi tidak ada wibawa di tengah-tengah umat. Wasitlun lil jahil, dan orang diem itu menjadi penutup bagi orang bodoh. Orang lain nggak tahu dia itu orang alim apa orang bodoh. Kenapa? Karena nggak banyak omong, jadi nggak bisa ditebak. Orang kalau nggak banyak ngomong nggak bisa ditebak, nih orang berilmu apa enggak nih. Gitu. Ya. Tapi kalau banyak ngomong akan ketebak, akan keukur ya, pengetahuannya. Wah, itu orang ngomongnya begitu, segitu doang udah ilmunya. Ibarat peribahasa, air beriak tanda tak dalam. Air beriak tanda sungai itu dangkal, karena bunyi kericik 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 kericik. Tapi kalau sungainya dalam itu tidak terdengar bunyinya, ya. Diam tapi menghanyutkan. Apalagi airnya campur gelondongan kayu, bukan menghanyutkan lagi, udah menghancurkan itu. Ya Allah. Nah, maka lebih baik diam daripada bicara tapi nggak ada manfaat. Ada peribahasa orang Jawa, apa ya? Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Jadi sunyi dari harapan-harapan orang, tetapi dia mau bekerja. Ya. Jadi sedikit omong banyak bekerja, bagus apa enggak? Bagus, tapi harus tepat menempatkannya. Sebab ada orang yang sedikit ngomong banyak bekerja, tapi nggak bagus. Siapa? Maling. Ya. Pencuri masuk rumah orang. Ya. Banyak kerjanya, sedikit omong apa ngomong melulu. Iya. Banyak kerjanya. Suruh angkat-angkat tuh barang-barang tuh apa tuh. Jadi kerjanya banyak, ngomongnya sedikit. Kenapa ngomong sedikit? Takut ketahuan. Ya, itu ya sedikit omong banyak bekerja. Itu bagus. Ya di masyarakat begitu, jangan ngomong melulu. Ngomong lagi, komentar lagi, kerjanya kagak jelas. Tuh, kadang begitu memang. Orang yang banyak ngomong kadang-kadang nggak ada kerjaannya. Ya. Tapi kadang ada ya, kerjaannya banyak, omongnya sedikit, tapi malah nggak bagus. Siapa? Maling. Ya. Tahu Pak maling? Maling itu ngamal barangnya orang yang nggak eling. Singkatannya maling. Ya, ngambil barang orang. Nah, kalau zaman sekarang bukan sekedar mulut, tapi juga tangan. Tangan kita harus hati-hati. Jangan sampai salah ngetik, salah nulis. Kalau kita salah ngetik, salah nulis, bahayanya itu bisa kita diborgol. Karena ada istilah apa? Undang-undang ITE. Ya, undang-undang ITE. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, saya ingin meluruskan kembali pelajaran yang lalu yang saya baca hadis itu tidak berurutan, yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada
sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Ya Aba Dzarrin, jaddidis safinata fa innal bahra amiq. Wahai Abu Dzar, perbaikilah kapalmu karena sesungguhnya laut ini luas. Amiq, amkun, luas dan dalam. Wa khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'id. Yang kedua, ambil bekal sebanyak-banyaknya karena perjalananmu sangat jauh. Wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud. Dan ringankanlah bebanmu, ya. Ringankanlah bawaanmu karena sesungguhnya, ya, akan melewati, ya, lembah yang curam, ya. Lembah yang curam, ya. Aqabah lembah, ka'ud curam, ya. Artinya melewati jalan-jalan yang sulit. Wa akhlisil amala fa innan naqida basir. Dan ikhlaskan setiap aktivitasmu karena sesungguhnya, ya, an-naqid, sang penilai itu, basirun, maha melihat. Ini bahasa Rasulullah kepada sahabat Abi Dzar. Kita disuruh memperbaiki kapal karena lautan itu luas dan dalam. Artinya lautan itu, ya, samudra kehidupan, ya. Kehidupan ini luas dan dalam. Kalau kapal kita bocor, bisa tenggelam. Kalau iman kita rusak, kita bisa tenggelam kepada perilaku kehidupan yang di luar aturan agama. Jadi makna perbaiki kapal itu perbaiki kita punya iman. Karena orang kalau imannya kuat, ya, tak lekang, ya, kena panas, tak lapuk kena hujan. Tapi kalau orang imannya lemah, ya, itu gampang, ya, gampang kena musibah, gampang kena ujian dalam hidup. Itu makna safinah, ya, yaitu kapal. Kapal maknanya iman. Ya, iman kita harus dirawat, sebab kalau nggak dirawat bisa hilang iman. Kemudian khudhiz zada kamilan, ambil bekal sebanyak-banyaknya, bekal menuju keselamatan hidup dunia akhirat. Dan bekal yang paling bagus adalah ibadah, takwa kepada Allah. Fa inna safara ba'id, karena perjalanannya jauh, melewati alam kubur, alam barzah, baru sampai ke negeri akhirat. Wa khaffifil himla, dan ringankan bebanmu karena sesungguhnya jalannya berkelok-kelok. Artinya jangan berangkat ke negeri akhirat itu membawa beban dosa, ya, jadi dosa-dosa kita harus dibersihkan sebelum datang kematian. Nah, ini kebetulan nih sudah mau dekat, ya, Rajab, ya, besok sudah mulai Rajab besok, ya. Ya, saya lihat di kalender bulan Jumadis Tsani itu habisnya 29. Berarti nanti sore sudah masuk bulan Rajab. Kita dianjurkan membaca zikir istighfar bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Pagi dan sore, pagi 70 kali, sore 70 kali selama bulan Rajab. Keterangan di kitab Kanzun Najah was Surur dijelaskan, ya, kata penjelasannya, siapa yang membaca istighfar Rajab pagi 70 kali, sore 70 kali, maka lam tamassuhun nar, ya, dia tidak akan tersentuh api neraka. Ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kalau di catatan kitabnya, Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya.
Itu amalan Rajab. Kemudian dianjurkan untuk beristighfar dan bertaubat, dan dianjurkan pula untuk puasa sunnah selama bulan Rajab. Jadi selama bulan Rajab itu isi puasa-puasa sunnah, mau diambil hari keberapa silahkan. Terus malam bulan Rajab itu waktun du'aun la yurad, waktu atau saatun, saat atau waktu doa yang tidak ditolak. Kata Rasulullah ada 5 malam yang kalau berdoa tidak ditolak oleh Allah, yaitu malam pertama bulan Sya'ban, bulan Rajab, malam pertama bulan Rajab. Itu doa tidak ditolak oleh Allah. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, setiap malam Jumat, itu doa tidak ditolak. Yang keempat, malam Idul Fitri. Yang kelima, malam Idul Adha. Itu doa kita, kalau doa sepanjang malam itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Rajab. Mana tadi bacanya sampai wa qauluhu, qauluhu wa sa'atun yuhasibu biha nafsahu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sa'atun, dan ada saat, yuhasibu, untuk menghisab, mengkoreksi, mengintrospeksi diri, bermuhasabah, fiha, padanya, nafsahu, akan dirinya. Ay kulli sabahin ala jami'i ma amilahu lailan, wa kulli masa'in ala jami'i ma amilahu naharan. Yaitu kita diperintahkan bermuhasabah. Muhasabah itu mengkoreksi diri, yaitu tiap pagi atas amal perbuatannya sepanjang malam. Perbuatan kita sepanjang malam, dari masuk maghrib sampai kemudian waktu subuh, itu apa yang kita perbuat. Nah, itu kita muhasabah, kita hitung. Kita hitung mana yang lebih banyak, kebaikan atau keburukan. Ada catatannya itu. Karena umur kita yang sudah sekian puluh tahun ini, jalan hidup kita tidak lepas dari lembaran-lembaran hari, siang dan malam. Al-lailu wan naharu yub'idani kulla qarib wa yuqarribani kulla ba'id. Siang dan malam itu ketika melewati kita menjadikan sebab jauh sesuatu yang dekat, dan menjadikan dekat sesuatu yang jauh. Itu siang dan malam. Dulu kita hidup sama orang tua, berarti dekat sama orang tua. Lalu bergesernya waktu siang dan malam, kita semakin dewasa, akhirnya kita jauh dari orang tua. Dulu kita jauh sama istri, kenal aja belum, mimpi berjodoh aja enggak. Tapi karena bergesernya waktu siang malam, ketemu. Begitu ketemu, janjian. Habis janjian, jadian. Habis jadian, daftar ke KUA. Akhirnya tadinya jauh, jadi dekat. Jadi gara-gara bergesernya waktu siang dan malam. Jadi hari-hari kita, lembaran kita yang sekian puluh tahun itu tidak lepas dari lembaran tiap hari. Karena itu kata Rasulullah, koreksi diri. Kalau pagi merenung, mengoreksi
pekerjaan kita tadi malam. Ini pagi hari kita menghitung-hitung semalam apa yang sudah saya perbuat. Adakah nilai kebaikan? Kalau ada nilai kebaikan, alhamdulillah. Kalau nggak ada, innalillah, dan harus diperbaiki. Wa kulli masa'in ala jami'i ma amilahu naharun. Dan sore hari merenung lagi apa yang telah diperbuat sepanjang hari. Fama wajada min hasanatin hamidallaha 'alaiha. Fama, maka manakala wajada menemukan min hasanatin berupa kebaikan, hamidallaha 'alaiha, maka memujilah kepada Allah 'alaiha, pada hal itu, pada hal pekerjaan itu. Aw min sayyi'atin, atau mendapatinya keburukan dalam satu hari itu atau dalam satu malam itu, istaghfarallaha minha, maka beristighfarlah kepada Allah minha, daripadanya. Nah, kalau setiap lembar dikoreksi, ya, berarti seminggu terkoreksi dengan baik, sebulan terkoreksi dengan baik, setahun terkoreksi dengan baik, sekian puluh tahun terkoreksi dengan baik. Itu tata hitung amal perbuatan kita harian. Ya. Nanti seminggu kita koreksi lagi, sebulan kita koreksi lagi, setahun nanti kita koreksi lagi, ketemu Ramadan, itu koreksi amal. Seminggu koreksi amalnya malam hari Jumat. Hariannya ya tiap hari kita koreksi, pagi sore, pagi sore. Wa aqrabu min dzalika ila salamati ayyuhasibaha ala kulli fi'lin qabla al-iqdami alaihi. Wa aqrabu, dan paling dekat, min dzalika, dari hal itu, ila salamati, menuju kepada keselamatan dunia dan akhirat, ayyuhasibaha, manakala orang mau bermuhasabah, mau mengkoreksi dirinya, ala kulli fi'lin, atas tiap-tiap perbuatannya, qablal iqdami, sebelum bertindak, sebelum berangkat, ya, sebelum melakukan sesuatu, alaihi, kepadanya, ya, sebelum melakukan itu sudah diperhitungkan. Hatta la yatalabbasa bihi, sehingga akan sampai kepada la yatalabbasa, ya, tidak berbuat, tidak memakai, ya, ya, artinya talabbasa ya talabbasu, ya, menggunakan pakaian, sehingga tidak melakukan bihi, padanya, illa ba'da ma'rifati hukmillahi fihi, illa, kecuali ba'da, sesudah, ma'rifati hukmillahi, yaitu mengenali hukum Allah, fihi, padanya. Jadi orang yang paling dekat dengan selamat adalah, ya, orang yang selalu mau mengkoreksi diri, ya. Ya. Bukan berarti yang dekat dengan selamat itu istrinya Pak Slamet, ya. Kalau istrinya Pak Slamet, ya memang selamat terus, ya. Kecelakaan aja tetap selamat. Ya. Dengar nggak, selamat kecelakaan? Iya, tapi selamat kan? Namanya selamat. Jadi kalau kita mau koreksi diri tiap saat, tiap waktu, sebelum kita melangkah melakukan sesuatu, maka itu akan mendekati pada kebaikan, keselamatan. Orang tidak akan melangkah sebelum tahu persis, ya, hukum Allah dalam hal langkah ini. Saya melangkah ini benar apa salah? Benar menurut hukum Allah, salah menurut ketentuan Allah, atau benar menurut hukum masyarakat dan salah menurut hukum masyarakat. Hukum masyarakat itu adat,
Adat itu dibuat oleh manusia. Ada hukum tertulis, ada hukum tak tertulis. Itu dalam hal hukum adat. Selama hukum adat itu tidak menyalahi hukum Allah, maka boleh dijunjung, boleh dipertahankan. Tapi kalau adat itu menyalahi hukum Allah, maka harus harus ditinggalkan. Ya. Di kita daerah sini itu kalau habis akad nikah ada apa? Resepsi. Akad nikahnya hukumnya ya, wajib atau boleh. Resepsinya hukumnya sunnah ya. Karena kalimatnya Nabi ya, aulim walau bisyat ya. Nah diplesetin aulim walau bisyate ya. Buatlah walimah sekalipun dengan sate, tusuk sate ya. Nah yang baku ijab qabul akad nikahnya. Adapun resepsi itu ala kadarnya. Tapi biasanya yang rame akad nikah apa resepsi? Resepsi. Nah itu adat. Sepanjang tidak keluar dari aturan, ya, diperbolehkan secara hukum agama, silahkan. Tapi kalau resepsinya kumpul, campur laki perempuan, dangdutan, terus mabok ya. Mabok-mabokan apa mabok beneran gitu ya. Nah itu berarti hukum adat yang menyalahi aturan Allah. Itu harus diberhentikan ya. Atau misalnya organ tunggal, biduannya ngibing di atas panggung, pakaiannya seronok gitu ya. Yang kondangan ya, Ustadz Freddy ya, ya, ustadz-ustadz yang lain, mana MC-nya kenal lagi. Selamat datang Bapak Ustadz kita. Ya, silakan menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Ya, ustadznya mau kondangan udah mindik-mindik, ngumpet-ngumpet, disebut sama MC-nya. Nah ini hal-hal yang menurut saya kurang layak ya, atau tidak pantas. Ya sebagai umat muslim ya kalaupun mau ngambil hiburan ya hiburannya yang kesannya islami ya. Dangdut boleh apa enggak? Boleh yang islami. Dangdut islami itu bagaimana? Ya lagunya isinya nasihat, pakaiannya tidak seronok ya, nggak pakai goyang ngecor sama ngebor ya, ya. Ya itu silahkan aja, sekedar hiburan yang tidak berlebihan. Itu contoh misalnya. Nah, jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang di situ bisa menjadikan berpahala, bisa juga menjadikan sebab dosa. Kalau kita berpikir dahulu sebelum melangkah, insya Allah tidak talabbus, tidak jatuh pada perlakuan yang keluar dari ketentuan hukum Allah. Ya. Fama kana khairan fa'alahu wa ma kana ghaira dzalika amsaka anhu. Maka manakala itu sebuah kebaikan dikerjakannya, dan manakala perbuatan itu tidak baik, ghaira dzalik amsaka anhu. Kalau dibaca amsik sih boleh ya. Amsik berhenti ya. Ya. Tinggalkan. Amsaka maka meninggalkan anhu daripadanya. Liyurihal malaikatu minat ta'bi. Ya. Kalau kita meninggalkan pekerjaan maksiat dan dosa, sesungguhnya yurihul malaikah minat ta'ab. Menjadikan sebab malaikat nggak capek, malaikat bisa istirahat. Jadi nggak lagi-lagi nyatet, karena ya, kita sudah meninggalkan apa yang menjadi larangan.
Wali anna man hasaba nafsahu fid dunya hana alaihi adzabul akhirah. Karena sesungguhnya orang-orang yang telah mengoreksi dirinya di dunia, hana, ya. Hana dari kata hawana, yuhawwinu, bukan hana yahinu, ya. Kalau hana yahinu, hina, ya. Tapi kalau hawana, hana bimakna hawana, ya, itu artinya ringan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Hana alaihi adzabul akhirah, maka menjadi ringan baginya memperoleh siksa akhirat. Kenapa siksa akhiratnya ringan? Karena sudah dikoreksi saat di dunia. Kalau banyak kebaikannya, alhamdulillah. Kalau banyak kesalahan dan dosa, astagfirullah. Jadi satu bersyukur, satu kemudian beristighfar. Muaranya akhirnya ya, adalah sebuah kebaikan. Karena apa? Kebaikan, bersyukur, kesalahan dan dosa, istighfar, maka terakhirnya menjadi sesuatu yang baik. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, ini nanti masih panjang ya bahas tentang itu. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, atau ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Ya. Waalaikumsalam. Ya, muhasabah itu maknanya koreksi diri. Orang kalau mengkoreksi nanti akan menemukan ya kebenaran dan kesalahannya. Anak sekolah kalau ulangan, hasil ulangannya dikoreksi sama Pak Guru. Nah, kenapa pakai ada ulangan? Ya. Mengukur kemampuan siswa untuk ulangan. Nah, begitu pula Allah kenapa ngasih ujian sama kita? Mengukur kemampuan kita. Maka ada kalimat Allah tidak akan menguji ya, kepada hambanya melebihi daripada kemampuan hamba. Nah, sama guru hasil ulangan siswa dikoreksi. Lah itu guru sedang muhasabah sebetulnya. Muhasabah bermakna mengoreksi hasil ulangan siswa. Kalau bagus, satu kelas itu bagus, lebih banyak yang bagus, berarti guru ngajar sudah sesuai standar. Maka kata gurunya, alhamdulillah, saya masuk pada kategori sukses mengajar anak. Kenapa? Karena nilai rata-rata anak-anak itu di atas 60. Tapi kalau misalnya nilainya di bawah 60, ya, mayoritas itu nilainya jeblok, kurang. Ini sesungguhnya mengoreksi siswa, tapi juga mengoreksi diri sebagai guru. Kesalahan saya di mana? Kok anak sekian puluh orang ya, nilainya jeblok semua? Ini berarti bukan kebodohan anak, ketidakpinteran saya dalam menyampaikan materi pelajaran. Akhirnya guru merubah enggak sistemnya? Merubah. Kalau sudah dirubah sistemnya, hasil di anak nanti bagus apa enggak? Bagus. Nah, itulah. Jadi kita mengoreksi kekurangan-kekurangan kita, sehingga sesudah kita koreksi, nanti ke depannya pasti hasilnya akan bagus. Kalaupun kemudian terpleset kembali, melakukan kesalahan kembali, Allah sudah ngasih contekan doa sama kita. Contekan doanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau menyiksa kami manakala kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Siapa itu yang ngasih doa? Allah. Yang siap ngampunin siapa? Allah. Maka ya udahlah, pokoknya jalanin aja hidup. Karena
Di satu penjelasan kitab dikatakan Allah sebelum menciptakan langit, bumi dan isinya, sebelum jauh menciptakan makhluk manusia, itu sudah menulis di pilar-pilarnya arsy, di tiang-tiangnya arsy, itu kalimat-kalimatnya. Ya, di antaranya adalah ya, kalimatnya innahu ghafurur rahim. Ya. Innahu ghafurur rahim. Ya. Innallaha ghafurur rahim. Itu tulisan-tulisan itu sudah ada di arsy. Artinya Allah siap mengampuni kesalahan dan dosa hamba manakala kemudian terpeleset melakukan dosa, sepanjang imannya masih ada. Imannya ada, tapi ya kadang-kadang imannya kalah sama ya yang lain gitu ya, sehingga tahu salah, tahu itu dosa, tapi terpeleset di situ. Muhasabah, memperbaiki diri, kepleset lagi, perbaiki diri, kepleset lagi. Allah masih tetap siap memberikan ampunan kepada hambanya. Itulah istimewanya, ya. Masya Allah. Lain hal kalau kita menyalahi sesama manusia. Kalau menyalahi sesama manusia, berulang-ulang kali menyalahi, diapain? Nah, udah, anggap aja udah nggak kenal, udah kita usir. Itu kadang begitu. Baik, ada lagi? Cukup? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari, sekalipun tadi redaksinya tidak beraturan, tapi mudah-mudahan menjadi nilai-nilai ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzu bika min fujaatil syarr. Allahumma inna nas'aluka khairal hayah wa khairal mamah wa khaira ma baina dhalik wa na'udzu bika min syarril hayah wa syarril mamah wa syarri ma baina dhalik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.